Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Grup Adsense Security Indonesia. Ya, kali ini saya akan berbicara tentang tool yang sangat berguna sekali, yaitu MyRender Tool. Ya. Di sini tool ini sangat membantu sekali untuk para YouTubers. Tentunya saya seperti saya yang bukan real dari YouTubers ya. Saya ini masih re-upload, jadi ya begitu, jadi masih terkendala hak cipta dan sebagainya seperti itu. Nah di sini mudah karena tool ini sebenarnya adalah FFmpeg. Nah kemudian ada programmer dari grup orang bahasa apa yang nggak tahu saya, yang membuat tool untuk memudahkan kita untuk menggunakan FFmpeg ini. Namanya Boot Manager, kalau saya namain Boot Manager. Jadi kita bisa dengan mudah menggunakan FFmpeg dengan Boot Manager ini. Nah di sini ada beberapa kode yang mana akan memudahkan kita untuk menggunakan FFmpeg. Di sini ada beberapa kode. Yang pertama ini potong 3 second only, clear ID tag metadata dan sebagainya sampai bawah. Di sini saya sering menggunakan yang ini, yang join many video. Di sini gunanya untuk menambahkan intro dan outro ya. Yang pertama ini menambahkan intro dan outro, kemudian yang ini hanya menambahkan intro, kemudian ini menambahkan outro saja. Jadi ketika Anda tidak menggunakan hanya menggunakan kode yang untuk menambahkan intro dan outro, ya gunakan yang ini saja. Yang ini kita jadikan komentar seperti ini ya, seperti ini. Oke, seperti ini kita nonaktifkan dahulu kodenya, yang aktif hanya seperti ini. Oke. Masih banyak lagi seperti yang biasanya kayak saya gunakan untuk bypass audio, adalah efek yang kedua ini. Sudah saya tes ke audio yang copyrightnya bagi hasil, dan ternyata itu bisa membypassnya. Nggak tahu kedepannya, saya belum tahu, tapi sudah saya tes kemarin itu. Saya tunjukkan screenshotnya. Saya sudah melakukan bypass menggunakan tool itu seperti ini. Oke, kita tunggu. Ini sudah muncul. Nah ini ada 2 video yang sama judulnya, maksudnya sama isinya. Kemudian saya upload keduanya. Yang pertama ini tanpa saya render di MyRender Tool, dan hasilnya masuk copyright bagi hasil untuk monetize ya. Kemudian yang kedua ini saya render di bypass copyright YouTube, dan akhirnya saya mendapatkan monetize penuh dari video yang saya upload ini. Oke. Nah, teman-teman bisa kolaborasikan tool ini dengan imajinasi teman-teman. Masih banyak sekali kode-kode yang bisa teman-teman gunakan. Kemudian juga teman-teman juga bisa mencari kodenya di grup-grup dari bahasa orang-orang ini ya. Saya nggak tahu ini, tapi tentunya yang ini, kode yang sudah disediakan di sini sangat membantu sekali. Oke. Nah, kita bicara selanjutnya. Di sini juga
kita sudah diberikan kemudahan di mana kita tidak perlu menginputkan nama filenya sendiri, karena di sini sudah dipermudah dengan kode ini seperti ini. Input ini akan otomatis, kode ini loh. Ini akan otomatis menerima nama file apapun yang ada di folder ini. Dan ini akan menerima segala apapun ekstensi dari video kita, baik itu LFV, MP4, JPEG, dan sebagainya. Nah, kemudian otomatis juga akan mengeluarkan file yang sama, namanya dalam bentuk MP4. Kemudian file outputnya akan diletakkan di sini. Jadi kita menaruh bahan-bahan mentah kita dalam satu folder, kemudian kita tentukan folder akhirnya di mana. Gitu, seperti itu. Kita buat ini ya. Kita praktek untuk menambahkan intro dan outro. Kita nonaktifkan dulu, kemudian ini adalah tricks bagaimana kita menjalankannya. Jadi tricks ini dalam sekali proses kita bisa menjalankan 4 kali render. Kalau yang ini kita bisa memperbanyak rendernya, memperbanyak tricksnya atau memperkecilnya. Oke. Kalau hit impact ini ketika proses nanti akan jalan seperti command prompt, tampil di layar seperti ini. Kalau tidak tercentang ini, kalau kita hit nanti command promptnya yang berjalan akan di hidden ya. Contohnya kayak gini. Sudah saya siapkan video di sini. Sudah saya siapkan video ini di desktop. Ada 2 video. Kemudian ada folder output yang nantinya akan menampung 2 video tersebut ya. Langsung saja kita cari video bahan tadi. Jadi di desktop, kemudian bahan. Oke, setelah di sini kita oke, seperti itu sudah masuk bahan. Kemudian folder outputnya juga kita masuk ke hasil ini. Seperti itu ya. Kemudian kita bisa mencentang ini atau tidak, terserah Anda. Kalau misalnya memang yang di render itu banyak, misal saya ini biasanya kalau sekali render ada 80 video, 100 video, itu saya hit saja, karena kalau tidak di hidden nanti command prompt yang berjalan akan mengganggu sekali aktivitasnya. Jadi kalau tidak di hit ya seperti ini hasilnya nanti. Saya tunjukkan. Yes, are you sure want to render all? Jadi kita akan merender semua video yang ada di folder bahan ini. Jadi ini ada 2, misal ada 3 ya 3, ada 80 ya 80 ke render semua dan hasilnya akan masuk ke folder hasil ini. Kita oke. Dan proses berjalan. Nah, ini yang saya masuk. Ketika saya merender 80 video, maka 4 threads yang ini, 4 threads akan berjalan di sini. 4 threads seperti ini. 1, 2. Ini karena videonya ada 2. Jadi kalau 80 berarti ada 40, ada 80.
4 kali berjalan. Jadi seperti ini ada 4 begitu. Kalau misal 80. Nah, ini sedang berjalan kodenya. Kedua-duanya berjalan karena kita memasang trace 4 sekali render. Jadi ya begitu. Nanti hasilnya akan masuk. Kita lihat tadi kan kosong, ini sudah masuk. Tinggal kita tunggu hasilnya. Nanti kalau selesai ini akan menutup sendiri. Oke. Kita lihat juga di sini. Kita harus melihat tadi ketika selesai nanti akan statusnya berubah. Seharusnya kemarin itu ya seperti inilah. Oke, kita lihat video awalnya dulu deh. Video awalnya ini tanpa intro dan outro ya. Nah, ini video awalnya seperti ini. Nah, kemudian masuk ke video. Akhirnya seperti ini. Nah, bagaimanakah hasil dari renderan kita? Jadi kita tunggu dulu sampai statusnya selesai. Ini masih proses. Oke, selesai 1. Nah, ini yang selesai, kita lihat. Oke. Kita lihat ini prosesnya. Jadi otomatis akan menambahkan intro seperti ini, intro yang sudah disediakan. Jadi misal teman-teman mau ganti intronya milik teman-teman sendiri, kita bisa mengubahnya di sini ya, di folder tool yang teman-teman punya ini ya. Nanti linknya saya bagi. Intro ini bisa teman-teman ganti punya teman-teman intronya. Ini intro yang default dari toolnya sendiri. Nanti teman-teman bisa ganti. Kemudian ini outro juga bisa teman-teman ganti sesuka teman-teman. Ini auto defaultnya juga. Kemudian banyak lagi. Ini adalah file-file pendukung dari MyRender Tool ya, termasuk intro dan outro ini. Jadi yang ini biasanya digunakan untuk bypass audio, video, visual. Kemudian yang audio biasanya menggunakan yang kode yang ini ya. Oke. Kita lihat masih berjalan 1, kemudian kita lihat tadi. Maaf. Oke. Kita lihat outro-nya. Nah, ini masuk. Oke, seperti itu. Ini masih berjalan, masih 1 berjalan. Kita tuh jadi begitu. Ketika di sini ada 100 video, 80 video dan berapapun videonya, kita tentukan folder inputnya. Nanti semua video yang ada di folder input akan diproses melalui tool ini. Diprosesnya berthreads, jadi sekali proses itu ada ketentuan threadsnya. Jadi apakah kita menjalankan sekali proses itu buat video render atau 10 atau 4 atau 1, terserah teman-teman ya. Kita bisa memilih hidden FFmpeg yang tadi seperti command prompt berjalan itu, karena ketika
kita render 80 video, 100 video pasti sangat mengganggu sekali karena akan muncul terus comment prompt seperti tadi ya. Nah, kita lihat hasil yang kedua juga. Oke, agak lambat ya. Oke, ini sudah masuk seperti ini. Masih sama kan? Nah, ini video yang tadi. Kemudian kita lihat outro-nya. Kemudian masuk seperti ini. Oke. Bagus kan? Oke. Dan kolaborasikan teman-teman dengan kode-kode lain. Semisal gini, ketika kita grab channel orang, kemudian karakter channel orang kita pahami dulu. Ada beberapa yang menggunakan intro dan outro. Jadi ketika menggunakan intro dan outro, kita bisa cut intro dan outro-nya menggunakan ini. Cut ini atau yang ini. Kita harus cut dulu biar karakter intro dan outro milik channel orang itu terhapus dahulu. Kemudian ketika ada watermark di video grab channelnya, semisal watermarknya di pojok ini ya, semisal gini, tool ini adalah videonya video channel orang lain. Kemudian ada watermark seperti ini, Tuyen channel apa ini, seperti ini di bawah atau di pojok, pokoknya terletak di sudut-sudut dari video. Kita bisa crop videonya menggunakan zoom ini atau resize ini untuk menghilangkan apa itu watermarknya. Jadi nanti videonya akan dipotong seperti ini, dan bagian ini akan hilang. Namun ya begitu, akan ada crops yang mengubah video menjadi agak kecil sekali, kecil maksudnya. Masih ada banyak lagi, yaitu di nomor 3 ini sampai ke bawah. Ini adalah kode-kode untuk bypass YouTube ya. Jadi teman-teman bisa kolaborasikan. Kita bisa gunakan untuk convert video juga, rotate, blur, overlay, filter, dan sebagainya. Jadi tool ini saya sangat rekomendasikan untuk para YouTubers, khususnya yang re-upload. Oke, seperti itu. Jangan gunakan tool ini sembarangan, gunakan dengan baik. Semoga bermanfaat. Please yang suka dengan video ini, please subscribe, like, comment. Kemudian jika ada pertanyaan dan request dari tutorial video yang lain, tolong komentar di bawah dan salam sukses.